Tidak banyak orang yang mengetahui dengan adanya pengrajin benang rajut yang dikelola secara manual dengan mesin rakitan. Meski begitu, kualitas benang rajut ini rupanya punya nilai ekonomis yang masih bertahan di tengah pandemi saat ini. Banyak bermacam jenis benang rajut yang berhasil diproduksi. Selain benang rajut, home industri ini juga memproduksi benang serbaguna, diperuntukkan untuk bermacam proyek bangunan. Benang rajut dari hasil kerajinan itu pun tidak tanggung dipasarkan, bahkan untuk pengiriman hingga keluar Pulau Jawa. Salah satunya Papua, Palembang hingga di Bali, dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Selain meningkatkan ekonomi, sang pemilik pun bertujuan untuk mengurangi pengangguran di wilayahnya. Salah satunya yang dialami pemilik bernama Dayat, warga asal Kampung Cisirung RT 2 RW 1, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, masih bertahan untuk terus memproduksi benang rajut. Pertama-tama saya puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini saya diberikan jalan usaha, yaitu di bidang rajut ya, benang. Nah, di sisi lain juga saya bisa juga membina tenaga-tenaga kerja yang ada di sini yang tadinya dia belum berpengalaman, tidak tahu dan putus sekolah. Ya, saya rekrut, bisa mendapatkan pekerjaan. Itu yang saya banggakan, dan mungkin lebih bangga lagi ketika saya punya pabrik yang besar. Tapi ya inilah, tentunya didukung dengan permodalan. Sehari itu kurang lebih sekitar 2 kintal lebih untuk penghasilan saat ini untuk mesin, karena satu mesin lagi belum berjalan maksimal, baru tahap perakitan. Hanya baru 80% lah ya, karena tentunya itu juga membutuhkan biaya. Saya tutup lubang gali lubang untuk bagaimana caranya dari modal tersebut disisihkan hasil untungnya untuk bisa merealisasikan sebagian keuntungannya itu untuk ke mesin, intinya untuk perkembangan nanti produksi seperti itu. Kalau bahan baku kita didapat banyak sih. Kalau bahan baku kita saat ini sih kita hanya bisa beli grade B, belum bisa grade A ya. Tapi grade A juga banyak sekali pesanan yang memang kita tergantung harga yang menentukan ya. Seperti misal grade A ya kita jual harga ya lebih tinggi, kalau grade B ya mungkin kita tergantung
sesuai dengan pesanan, seperti itu. Jenis-jenis dari benang rajut tersebut diantaranya bukan hanya benang rajut saja saya produksi, diantaranya ya benang jaring ini, benang jaring nilon, ya benang rajut seperti ini namanya polisembur. Nah kalau ini namanya Corneli, ya Corneli. Dan ini juga benang bangunan, intinya untuk masang bata dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Dan nilon, jaring, tali uang juga, dan lain-lain lah. Tinggal tergantung pesanan saya bisa buat. Kurang lebih untuk saat ini saya memperkerjakan sekitar 2 tahunan lebih. Nah, untuk saat ini ya. Gitu. Untuk karyawan? Ya, untuk karyawan kurang lebih 2 tahunan semenjak berdirinya usaha ini. Ada berapa jumlah karyawan? Jumlah karyawan untuk saat ini baru 10. Di tenaga harian dan juga borongan. Untuk ekspor saat ini kita masih kurang, lokal saja pemesanan keteter ya. Nah itu tadi kembali kepada permodalan karena kita belum bisa produksi terlalu banyak. Seperti itu. Kita bukan ekspor, tapi lokal saja. Jadi diantaranya Papua, Surabaya, Semarang, Lampung, Riau, Jambi, itu pun keteter kita pakai jeda lah ya. Jadi kadang ini bisa kekirim, yang sini belum, yang ini bisa kirim karena itu tadi produksinya belum banyak. Ya kapasitasnya masih sedikit lah. Kita dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 2 kintal lebih untuk saat ini. Ya kita untuk bertahan hanya doa. Untuk bertahan itu hanya doa kepada Yang Maha Kuasa tentunya, dan bagaimana kita skill atau mental kita di saat pandemi seperti ini untuk tetap bisa bertahan. Ya intinya kembali lagi kepada Allah. Ya alhamdulillah selama ini 2 tahun kita berjalan, dan pandemi selama ini kurang lebih sekitar sudah 7 bulan ya. Ya kita lalui, tapi alhamdulillah satupun anak-anak tidak ada yang kena corona, dan mohon dihindarkan kepada Allah gitu kan. Mohon dihindarkan, saya berdoa kepada Allah, mohon dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini kita berjalan lancar untuk pekerjaan, dan alhamdulillah juga anak-anak sehat semua. Setiap hari berhasil memproduksi 1 hingga 2 kintal benang rajut. Benang rajut atau bahan baku didapat dari luar daerah. Saat ini Dayat akan terus meningkatkan produksi sesuai permintaan pasar. Selain itu, dirinya menargetkan untuk mempekerjakan warga sekitar. Dengan bermodal swadaya, lelaki berkumis tipis ini mampu mencerak ribuan bermacam jenis benang rajut. Saat ini Dayat sudah mempunyai 15 karyawan, baik itu karyawan harian maupun karyawan harian lepas. Dayat pun berencana akan menambah karyawan jika ada investor yang menanamkan modal usahanya.